Oke, hai semua adik-adik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi yang sudah diujikan pada UTBK di gelombang yang pertama. Nah, materi itu ada pertama materi tentang sungai. Nah, kita akan bahas dulu materi tentang sungai ini. Nah, sungai ini jenis-jenis sungai. Sungai ini yang pertama ada berdasarkan jenis batuan ya. Berdasarkan jenis batuan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jenis sungai yang dapat mempertahankan jenis batuannya adalah A. Epigenesa, B. Antecedent, C. Rektangular, D. Dendritik. Nah, kita akan bahas. Ini yang pertama ada namanya jenis sungai yang dapat mempertahankan batuannya itu adalah ini ada namanya sungai antecedent ya. Ini sungai seperti ini adalah sungai yang dapat mempertahankan batuan. Nah, jadi kalau ada soal pertanyaan tentang jenis sungai yang dapat mempertahankan batuan, nama sungainya adalah batuan, berdasarkan batuan ini nama sungainya adalah antecedent. Kemudian yang kedua ada namanya jenis sungai yang tidak dapat mempertahankan batuan sehingga dia akan mencapai dasar sampai ke bawah. Ini namanya epigenesa. Jenis sungai berdasarkan batuan yang tidak dapat mempertahankan batuan ya. Tidak dapat mempertahankan batuan sehingga lama-kelamaan akan mencapai sampai ke dasar sungai. Nah, kemudian berikutnya ada jenis sungai ini berdasarkan sumber air. Berdasarkan sumber air, jenis sungai ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya sungai hujan. Sungai hujan ini adalah sungai yang berasal dari hujan sumber airnya. Jenis sungai yang paling banyak di Indonesia itu adalah sungai hujan. Kemudian yang kedua namanya sungai es atau sungai glasial, sungai yang sumber airnya berasal dari es. Kemudian yang ketiga ini ada namanya sungai campuran. Sungai campuran ini adalah sungai yang sumber airnya berasal dari hujan dan es. Di Indonesia ada sungai Membramo ya, di Papua. Ini sungai campuran. Nah, kemudian berdasarkan debit air, sungai ini dibagi menjadi 2 berdasarkan debit air. Berdasarkan debit air ini ada namanya sungai periodik ya, sungai periodik, sungai yang debit airnya berkurang pada saat musim kemarau, kemudian melimpah pada saat musim hujan. Ini namanya sungai periodik. Nah, ada juga sungai yang permanen atau sungai yang episodik. Sungai berdasarkan debit air ini namanya sungai perennial. Sungai yang debit airnya tetap sepanjang masa. Ini disebut dengan sungai perennial ya. Jadi kalau ada soal nanti jenis sungai debit air tetap adalah jenis sungai ini namanya jenis sungai perennial ya. Oke, kemudian berikutnya dari sungai ini ada pola aliran sungai ya. Pola aliran sungai. Pola aliran sungai ini ada banyak ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada namanya pola aliran yang terdapat di sekitar dataran rendah. Ini ada namanya pola aliran dendritik. Ciri-cirinya itu adalah ini berbentuk seperti pohon dan ranting-rantingnya ya. Berbentuk seperti pohon dan ranting-rantingnya. Kemudian biasanya ini terdapat ditemukan di dataran rendah. Kalau ada gambar, ini gambarnya seperti ini, gambarnya ya. Tapi kalau gambar ini di soal UTBK SBMPTN jarang keluar tentang gambar. Yang ada ini tentang ini narasi, deskripsi. Kemudian yang kedua
ini ada namanya pola aliran rektangular. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, ini di soal UTBK ini jarang ya gambar-gambar, jadi kita tidak usah bikin gambar-gambarnya, langsung saja ke inti-intinya. Pola aliran rektangular ini adalah pola aliran yang terdapat di sekitar wilayah patahan. Langsung saja ke intinya ya. Kemudian yang ketiga, ini ada pola aliran trellis. Pola aliran trellis ini adalah pola aliran yang terdapat di sekitar wilayah ini, di sekitar lipatan ya. Kemudian ada pola aliran anular. Pola aliran anular ini pola aliran yang terdapat di sekitar stadium tua. Kemudian berikutnya ada pola aliran radial ya. Radial ini dibagi dua. Yang pertama ada namanya radial sentrifugal. Radial sentrifugal ini terdapat di wilayah pegunungan. Kemudian ada radial sentripetal. Sentripetal ini terdapat di wilayah cekungan. Di wilayah cekungan, ini contohnya itu adalah danau ya. Oke. Nah, ini materi kita tentang sungai, ini dipelajari. Kemudian ada juga berdasarkan kemiringan lereng, nanti boleh diperdalam ya tentang materi ini. Nah, kemudian kita akan lanjut materi berikutnya itu tentang iklim ya. Materi kita yang berikutnya itu adalah dari materi yang sudah di uji coba di ujiankan kemarin itu tentang iklim. Kita akan bahas iklim ya. Nanti boleh dicatat atau di screenshot ya untuk menjadi bahan catatan. Jadi kita hapus. Oke, kita akan lanjut ke materi iklim. Apa itu iklim? Iklim itu adalah keadaan rata-rata udara pada wilayah yang luas dan waktu yang lama. Jadi ini rata-rata udara, kita langsung singkat saja di sini, terjadi pada wilayah yang luas dan waktu yang lama. Contoh Indonesia beriklim tropis ya, dari segi iklim matahari. Nah, kemudian klasifikasi iklim. Kita masuk ke klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim yang pertama ada namanya iklim Junghun ya. Ini ada namanya iklim Junghun. Apa itu iklim Junghun? Iklim Junghun ini adalah iklim yang didasarkan pada ketinggian tempat dan jenis vegetasi ya. Ini didasarkan pada ketinggian tempat ya, ketinggian tempat dan jenis tumbuhan yang tumbuh pada wilayah ketinggian tersebut. Jadi kalau ada soal nanti yang membahas jenis iklim berdasarkan ketinggian tempat dan vegetasi adalah iklim Junghun. Nah, kemudian pada ketinggian-ketinggian ini di sini kita temukan berbagai jenis tumbuhan. Pada ketinggian 0 sampai 700 ini namanya iklim panas. 700 sampai 1500 ini namanya iklim sedang. 1500 sampai 2500 ini namanya iklim sejuk. 2500 ke atas ini namanya iklim dingin. Oke. Nah, ini ketinggiannya. Tadi dikatakan iklim berdasarkan ketinggian dan vegetasi. Iklim panas ini vegetasinya itu adalah seperti padi ya, padi, kemudian jagung, kelapa, tebu dan lain sebagainya. Kemudian pada ketinggian 700 sampai 1500 tumbuh tanaman kopi, teh, coklat, kina ya.
Kina ini tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai obat malaria, dibawa oleh Jung Hoon dari pegunungan yang ada di India. 1500 ke 2500 di sini tumbuh tanaman sayur dan buah. Kemudian ada pinus, cemara dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di ketinggian 2500 ke atas di sini tidak ada tanaman budidaya. Di sini tidak ditemukan tanaman budidaya karena sudah semakin ke atas semakin dingin ya. Nah, ini iklim yang disebut dengan iklim Jung Hoon. Kemudian berikutnya yang kedua itu ada namanya iklim matahari. Iklim matahari ini adalah iklim berdasarkan banyak sedikitnya jumlah sinar matahari yang diterima oleh bumi dan juga berdasarkan garis lintang. Berdasarkan garis lintang, iklim matahari ini dibagi menjadi 4. Ini ada garis lintang, berdasarkan garis lintangnya. Ini ada lintangnya itu, lintang utara dan lintang selatan. Berlaku untuk utara dan selatan. Untuk wilayah 0 sampai 23,5 ini namanya iklim tropis. 23,5 sampai 40 ini namanya iklim subtropis. 40 sampai 66,5 ini namanya iklim sedang. Kemudian 66,5 sampai 90 ini namanya iklim dingin. Kemudian di dalam iklim ini terdapat yang namanya musim ya. Wilayah 0 sampai 23,5 ini terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Untuk wilayah 23 sampai di sini 4 musim ya. Oke. Ini iklim matahari. Iklim berdasarkan lintang, berdasarkan banyak sedikitnya jumlah sinar matahari yang diterima oleh bumi. Berdasarkan iklim ini 0 sampai 23 derajat itulah yang paling banyak mendapatkan sinar matahari. Kemudian berikutnya yang ketiga ini ada namanya iklim Köppen ya. Iklim ini iklim berdasarkan curah hujan dan suhu. Suhu ya. Berdasarkan curah hujan dan suhu ini ada iklim A, B, C, D, E. Misalnya iklim A, ini ada namanya iklim AF. Iklim AF ini iklim yang disebut dengan hutan hujan tropis. Kemudian ada iklim AM, ini iklim hutan musim. Iklim AW, ini iklim hutan sabana dan stepa. Ini kalau ada pertanyaan, jenis iklim yang terdapat pada hutan hujan tropis adalah iklim ini namanya iklim AF. Ya. Kemudian kita lanjut, yang keempat itu ada namanya iklim Smith-Ferguson. Iklim Smith-Ferguson itu adalah iklim berdasarkan banyaknya bulan kering dibanding dengan bulan basah. Berdasarkan iklim Smith-Ferguson itu dibagi menjadi 8 tipe iklim. Kita akan bahas, mungkin nanti bisa di screenshot ya. Ini kita hapus. Oke, berikutnya kita akan bahas yang keempat itu namanya iklim Smith-Ferguson. Iklim Smith-Ferguson ini adalah iklim yang didasarkan pada perbandingan ya. Ini ada namanya perbandingan bulan kering atau disebut dengan BK ya. Bulan kering dibanding dengan bulan basah. Nah, rumusnya itu adalah ini ada rasio atau Q sama dengan ini bulan kering dibagi dengan bulan basah dikali 100. Ya. Ini rumus untuk menghitung
jumlah iklim Smith-Ferguson. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, ada 8 tipe iklim Smith ya, Smith-Ferguson. Yang pertama ini ada namanya tipe A. Nah, ini ada rasionya, ini 0 sampai 14,3. Kemudian B ini 14,3 sampai 33,3. C ini 33,3 sampai 60. Kemudian D ini 60 sampai 100. E ini 100 sampai 167. Kemudian ada iklim F ini 167 sampai 300. Kemudian iklim G ini ada 300 sampai 700. Kemudian H ini di atas 700. Nah, contoh soal itu adalah seperti ini. Ini ada nanti contoh soal dari data BMKG suatu kota ya. Nanti ada soal seperti ini dari data BMKG kota X, diperoleh data sebagai berikut. Nah, nanti di situ akan dibuat tabelnya, itu biasanya di soal SBMPTN ada 18 tabel di situ ya, 18 angka. Tapi nanti kita akan bisa menghitungnya secara cepat. Nanti ada gambar seperti ini tabelnya itu. Ini 12 bulan ya. Misalnya ini 40, 50, 70, 80, 30, 100. Kemudian di sini 120, 130, 150, 170, 800, 300. Nah, berdasarkan data tersebut, termasuk tipe apakah iklim Smith-Ferguson ya. Ini soalnya itu adalah termasuk tipe apakah kota X ya, berdasarkan tipe iklimnya. Nah, rumusnya itu adalah tadi perbandingan bulan kering dibanding dengan bulan basah. Sebelumnya itu bulan kering itu di bawah 60, bulan basah di atas 100 ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita langsung saja jawab. Ini kita hitung bulan keringnya itu berapa ya. Bulan keringnya itu di bawah 60, 40 di bulan kering. Ini bulan kering, ini tidak diikut, ini tidak ikut juga dihitung. Nah, ini juga bulan kering ya, ini tidak ikut. Kemudian ini ada bulan basah, ini bulan basah, bulan basah. Nah, jadi bulan kering itu adalah 1, 2, 3, ini 3 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6 kali 100 sama dengan 3/6 1/2 atau 0,5 dikali 100 berarti ini adalah 50 kita cari di tabel grafik ini ya. Di sini 50 itu berada di 33 sampai 60, berarti termasuk tipe C ya. Nah, kalau yang soal untuk Smith-Ferguson nanti terakhir saja dikerjakan. Kalau ada tabel seperti ini nanti terakhir dikerjakan karena mungkin memerlukan waktu yang cukup panjang juga ya. Nah, itu materi kita tentang iklim. Iklim tadi sudah kita bahas, ada iklim Junghun, iklim matahari, iklim Köppen, iklim Smith-Ferguson ya. Kalau ada soal nanti yang berhubungan dengan materi tersebut, itu harus dikuasai dari materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Nah, berikutnya itu ada sistem informasi geografi ya. Ini kita akan hapus. Nanti kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanya di kolom komentar ya. Nah, kita akan bahas tentang
sistem informasi geografi atau SIG ya. Apa itu sistem informasi geografi? Sistem informasi geografi ini adalah sebuah sistem ya, sistem yang berfungsi, sebuah sistem yang berfungsi memasukkan ya, memasukkan, mengelola atau menganalisa ya, mengelola dan menyajikan data geosfer. Ya. Data-data yang ada di permukaan bumi ini yang diperoleh dari penglihatan jauh itu nanti akan dikelola dengan menggunakan sistem informasi geografi. Mengelola ini berfungsi untuk mengelola, memasukkan, mengelola dan menyajikan data geosfer. Nah, sumber data itu bisa diperoleh dari sumber datanya itu dari gejala geosfer. Gejala geosfer itu ada lapisan air, hidrosfer ya. Tentang hidrosfer ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu membahas tentang oceanografi dan juga hidrologi ya. Untuk oceanografi itu yang berhubungan dengan kelautan, kemudian hidrologi berhubungan dengan perairan darat seperti sungai, danau, rawa-rawa. Hidrosfer kemudian dari atmosfer ya, itu tentang lapisan udara, kemudian dari geosfer, litosfer ya, dari litosfer, dan juga dari kependudukan, dinamika penduduk atau disebut dengan istilah demografi. Ya. Nah, kemudian di sini ada namanya bentuk data. Bentuk data itu adalah berbentuk data vektor. Bentuk data vektor ini berupa dot atau titik. Titik ini biasanya berhubungan dengan ada gunung, ibu kota, dan lain sebagainya. Line, garis. Line ini garis pantai, kemudian jalan raya dan lain sebagainya. Kemudian ada poligon. Ya. Nah, kemudian sistem informasi geografi ini digunakan dalam berbagai bidang. Itu dalam bidang oceanografi, kemudian ada dalam bidang cuaca dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian bentuknya kita akan bahas materi itu dari penginderaan jauh ya. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh. Apa yang dimaksud dengan penginderaan jauh? Penginderaan jauh itu adalah upaya untuk memperoleh data ya. Sini memperoleh data. Sini memperoleh data dengan menggunakan alat. Sini memperoleh data dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung.